Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatta akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al khamisatu wal arbaun. Dan ini maqalah yang ke 45. Al khamisah wal arbaun. Maqalah yang ke 45. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi kalau ini. Jadi dalam kitab ini tuh memuat hadis-hadis Nabi, ada qaul atau khobar, itu perkataan para sahabat, dan juga ada makolanya para hukama, para ulama. Nah, ini yang hadis Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifati. Al-mahabbah, cinta kepada Allah maksudnya. Jadi mahabbah atau cinta fillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rupanya apa bentuknya cinta kepada Allah itu? Yaitu anta'budahu, ya, kamu menyembahnya. Jadi, cinta kepada Allah yaitu ketika kita ibadah kita itu sudah yang ada dalam pikiran dan hati kita ya karena rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi ya karena kita cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah itu asasul ma'rifati, pondasinya ma'rifat, kenal Allah. Cinta itu pangkalnya atau hal yang paling mendasar, asasul ma'rifah, pondasinya ma'rifat, mengenal Allah. Jadi ibadah kita itu, kalau kita ibadah yaitu dasarnya mengenal Allah, ya harus ibadah. Ngaku cinta kepada Allah gak pernah sholat, ini ya berarti ya ini pengakuannya hoak kalau sekarang itu, palsu. Cinta kepada Allah atau kenal Allah tapi gak pernah ibadah, lah ini ya ini bohong, dusta. Al-mahabbatu asasul ma'rifati wal iffatu
Wal iffatu, dan sifat iffah. Iffah itu menahan diri, tidak minta-minta kepada selain Allah. Jadi walaupun dia orang yang dalam kekurangan, tapi dia tidak pernah mengadu, sambat-sambat atau meminta-minta kepada selain Allah. Mengadunya hanya kepada Allah. Jadi wal iffatu itu alamatul yakin. Itu tandanya keyakinan. Tandanya kalau dia itu yakin kepada Allah itu ya memintanya kepada Allah. Apalagi yakin kepada Allah tapi setiap hari sambate kepada makhluk Allah, kesana kemari meminta-minta misalnya. Jadi kalau orang meminta-minta, apalagi takut nanti tidak bisa makan misalnya dengan minta-minta itu, berarti tidak yakin bahwa Allah yang menciptakan dia itu juga siap dengan rizki yang untuknya. Jadi wal iffatu alamatul yakin. Jadi iffah itu al imtina'u anis su'ali minal khalqi. Jadi menahan diri, tidak meminta-minta kepada makhluknya Allah. Maka itu adalah yakin, berarti dia tandanya orang ini yakin, yaitu i'tiqadu annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in, bahwa Allah itu yang maha kuasa, dia adalah ar-razzaq yang memberi rizki, bahwa Allah itu rozikun kulla hayawanin, Allah menciptakan setiap makhluk, bahkan binatang saja itu sudah siap dengan rizkinya. Maka orang yang yakin kepada Allah itu dia menahan diri, tidak minta-minta kepada makhluk Allah. Ini wal iffatu alamatul yakin. Wa ra'sul yakini, adapun pangkal dari yakin itu. Iman itu kan yakin kepada Allah. Nah, pangkalnya yakin itu apa? Wa ra'sul yakin. Pondasinya keyakinan itu adalah at-taqwa. Taat. Takwa. Jadi takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah, imtitsalu amrillah, awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah berarti dia yakin. Ini pangkal dari keyakinan itu ya takwa. Waridho bitakdirillah, dan ridho, rela, ridho, ikhlas ya, ridho dengan ketentuan Allah. Jadi ridho itu tidak berarti putus asa. Ada orang putus asa, ya sudah tak terima saja, jadi berarti itu kan ada keterpaksaan. Ya ridho itu ya ridho. Jadi ridho itu bitakdirillah ada sururul qalbi bima qaddarahullahu ta'ala alaihi, yaitu hatinya tetap gembira, tetap senang menerima ketentuan Allah, baik itu minal murri wal hulwi, baik itu pahit maupun manis, baik itu yang takdirnya Allah itu ketika nikmat atau takdirnya Allah itu ketika susah. Nah ini tetap senang. Maka orang yang yakin dengan Allah itu ridho, tetap ikhlas dengan apapun yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, misalnya kita menangis karena kesakitan, itu bukan berarti tidak ridho. Ya karena memang sehat manusia itu kan gak kuat misalnya menahan sakit, itu tidak berarti menunjukkan tidak ridho. Kalau jenengan kesakitan, sakit gigi misalnya, samat geruku gak ikhlas nih buatan. Jadi itu bukan menunjukkan ketidakikhlasan. Ya karena sakit.
Jadi lek jenengan kok terpaksa ya Allah kula nangis niki mboten boleh mboten ridho. Tapi meng cenut-cenut ya Allah mboten tahan kula lah. Mboten napa. Jadi karena memang sifat manusia itu ya merasakan sakit. Merasakan capek, merasakan pegel-pegel linu-linu, remek ya. Nah itu kalau hatinya tetap ridho. Maka saya pernah berziarah kepada seorang kiai yang alim. Nah, beliau itu kebetulan diuji oleh Allah, ya guru saya ini sakit kena pengapuran tulang belakang, tulang punggungnya. Nah, ini dipasang dipasang alat khusus, jadi pasang plat engsel itu mereka ini. Nah, itu ya kesakitan awalnya itu gejalanya itu sakit malam nggak bisa tidur sampai diagnosa terakhir ketemu yaitu penyakitnya ya diambil. Ketika kesakitan itu beliau ya menyampaikan itu ya Allah sakit sambat sakit itu bukan karena saya nggak ikhlas ya Allah tapi ini benar-benar sakit ya. Jadi begitu takutnya dianggap tidak ikhlas. Nah, kemudian diganti di operasi itu ya kemudian masih tetap semangat mengajar ngaji dari tempat tidurnya itu jadi berbulan-bulan tapi alhamdulillah saat ini sudah beliau sangat sehat. Jadi beliau menyampaikan ya memang nangis, benar-benar menangis gitu. Ini tadi ada, jadi ridho pondasinya yakin itu adalah taat, takwa. Kemudian dan ikhlas atau ridho dengan ketentuan Allah. Jadi ini kalau kita ini tandanya tadi pondasinya kenal Allah, ma'rifat kepada Allah harus ada cinta. Cinta itu pondasinya atau pangkalnya ma'rifat, kenal Allah. Kemudian memiliki sifat tidak mau minta-minta, sambat-sambat kepada makhluknya Allah. Menahan diri dari meminta-minta kepada makhluk. Itu tandanya dia yakin kepada Allah. Jadi ikhtiar harus, tapi kalau kemudian itu minta-minta kepada makhluk itu selamanya menggantungkan kepada makhluk berarti tidak yakin kepada Allah. Kemudian waroksul yakin, pangkal dari keyakinan adalah at-taqwa waridho bitakdirillah, takwa dan ridho dengan ketentuan Allah. Hadis maqalah yang berikutnya wal maqalatu as-sadisatu wal arbaun. Maqalah yang ke 46. An Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala di sini berarti Rasulullah bersabda. Dari Sufyan bin Uyainah beliau berkata, Rasulullah bersabda begini, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Man ahabballaha, barang siapa yang cinta kepada Allah, barang siapa yang cinta kepada Allah, ahabba, maka akan mencintai. Ahabba, maka dia akan cinta. Man ahabbahullahu ta'ala, kepada orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan cinta kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah. Siapa? Ya para rasul, para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Itu orang-orang soleh. Jadi orang yang cinta kepada Allah,
maka dia harus cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang soleh ya, para sahabatnya, ahlul baitnya Nabi, para wali-wali Allah. Maka kalau ada orang cinta kepada Allah kemudian tidak cinta kepada Rasulullah, apalagi tidak percaya kepada Rasulullah, berarti ya pengakuannya bohong. Karena itu satu paket iman itu kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk yang dicintai Allah ya orang-orang soleh. Karena kan tidak mungkin Allah cinta kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka. Jadi artinya orang yang cinta kepada Allah maka dia akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Para nabi, para sahabat-sahabat Nabi, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Nah, ini. Jadi ada orang yang cinta kepada Allah kemudian memusuhi wali Allah. Nah, ini berarti cintanya ini dipertanyakan. Man ahabba Allah, man ahabba Allah, barang siapa yang cinta kepada Allah, ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Jadi itu minal ulama was solihin, ulama dan orang-orang soleh. Wa man ahabbahullahu ta'ala, wa man ahabba, dan barang siapa yang mencintai, wa man ahabba, dan barang siapa yang mencintai, man ahabbahullahu ta'ala, orang yang dicintai Allah. Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah Ta'ala, ini ya. Ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, maka dia ahabba, dia mencintai ma ahabba fillahi ta'ala. Dia mencintai apa saja yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, maka dia akan mencintai apa saja yang berhubungan dengan Allah, yaitu al-a'malus sholihat. Jadi yang penjelasannya itu adalah minal a'malis sholihat. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, ya dia akan senang beramal soleh. Jadi ini dampaknya nanti dia senang beramal soleh. Bahkan kalau dengan apa yang saja yang berhubungan dengan Allah, ya apa saja yang berhubungan dengan Allah, yang oleh Allah disenangi, ya amal soleh. Wa man ahabba ma ahabba fillah, barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang Allah cintai, ahabba alla ya'rifahu an-nasu, maka dia lebih senang untuk tidak dikenal oleh manusia. Jadi orang kalau tingkatnya sudah cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu amal soleh, orang yang senang beramal soleh, maka dia ahabba alla ya'rifahun nas, justru dia lebih senang kalau tidak diketahui orang. Jadi itu dia akan jadi orang yang ya tidak suka, kalau sekarang istilahnya apa, tebar pesona. Nah, jadi orang yang cinta terhadap amal soleh itu ya baik dilihat orang atau tidak, ya dia terus mengalir amal solehnya. Baik itu nanti dia bisa jadi tenar atau tidak, ya dia tetap beramal soleh. Ini menyebabkan dia diketahui banyak orang, atau sekarang jadi viral atau tidak, ya tetap saja beramal soleh.
Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang cinta dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu amal soleh itu, maka dia senang untuk tidak diketahui banyak orang. Bal yashtaghilu al-a'mala fil khulwati. Bahkan dia lebih senang beramal itu dalam khulwat, dalam kesendirian. Karena dia lebih senang untuk dialog hanya dengan Allah. Nah, maka banyak ya ada di antara wali-wali itu yang senang khulwat. Jadi ada memang yang juga senang ditampakkan karena untuk dalam rangka membangkitkan cinta orang lain juga kepada Allah. Tapi ada juga kategori yang kedua, senang ini menyendiri, senang kalau tidak dilihat. Jadi atau biasanya disebut dengan wali mastur, ya, wali yang menutupi dirinya. Jadi memang ada dua karakter wali itu. Ada yang menampakkan kesolehannya tampakkan dalam rangka memotivasi, menyemangati orang-orang lain juga beramal soleh. Tapi ada yang wali kedua itu ya mastur, jadi dia lebih senang untuk tidak menampakkan kebaikannya. Dua-duanya ini membawa keberkahan di mana saja wali ini berada. Karena dia dicintai oleh Allah, maka nanti semua yang ada di sekelilingnya jadi dicintai oleh Allah. Nah, ini jadi ada dua karakter ini. Nah, monggo jenengan nanti mengidolakan yang mana ini? Senang yang berkholwat. Yang penting ada itu karena semata-mata cinta kepada Allah. Bahkan ya seperti cinta itu sesuatu, maka dia akan cinta kepada sesuatu yang dicintai, semua yang berhubungan. Kalau ya ibaratnya mencintai seseorang, ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, itu akan berubah. Apa yang menjadi kesenangan perempuan itu orang yang dicintai akan dia cintai. Sampai cara makannya, misalnya biasa hobinya makan, kekasihnya itu hobinya makan bakso lah, dia nanti ikut senang makan bakso. Sampai diceritakan dalam kisah Majnunul Lailah, orang yang tergila-gila pada Lailah itu ada yang tergila-gila pada Lailah itu, dia tadinya benci dengan anjing. Tapi karena melihat kekasihnya, orang yang dicintai ternyata dia punya piaraan anjing. Akhirnya dia berubah. Tadinya tuh ya gila melihat atau gilani lah atau takut atau pokoknya enggak mau. Ada fobia terhadap anjing, kalau istilahnya fobia ya takut. Tapi begitu kekasihnya ini senengannya itu lus anjing, akhirnya melok, jadi katut tadi itu anjingnya jadi dilus-lus. Bahkan ada kebahagiaan karena lus-lus anjing kekasihnya apalagi. Jadi siapa yang cinta kepada yang dicintai oleh Allah, maka dia akan cinta dengan apa saja yang berhubungan dengan Allah. Dalam hal ini ya dalam amal soleh. Karena pasti Allah itu cinta kepada amal soleh. Jadi mudah-mudahan kita dicintakan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintakan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan berbuat seperti amalnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya amalnya orang-orang yang soleh. Dan kemudian kita juga paling tidak itu dimasukkan ke dalam rombongannya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Seperti yang dalam Al-Quran, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati, itu kan rombongan nanti. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, walau diuji apa saja dia senang, dia ridho, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang diridhoi oleh Allah, yang soleh-soleh. Masuklah ke dalam surgaku. Lah ini yang
harapan kita dalam doa-doa kita. Demikian kesimpulan ini Gus waos kami. Jadi siapa yang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah, yaitu para ulama, para solihin. Siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka dia akan cinta kepada apa saja yang berhubungan dengan Allah, yaitu amal soleh. Cinta kepada Allah, maka cinta kepada orang soleh. Cinta kepada orang soleh, dia cinta beramal soleh. Dan di antara orang yang cinta kepada amal soleh itu diantaranya tidak senang jika diketahui orang. Dia senang dia hanya dikenal orang tapi tidak dikenal oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.